Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan mengenai Office Excel, rumusan Excel, dan mengelola nilai siswa. Perkenalkan kelompok kami. Yang pertama Aisyah Bintang Sari, Reza Ade Nugraha, Ahmad Indika, Aldian Alfanani, dan Siti Halimatus Sadia. Dan berikut kami akan mempresentasikan makalah kami mengenai Office Excel, rumusan Excel, dan cara mengolah nilai siswa. Sebelum memasuki materi yang selanjutnya, di sini saya akan sedikit menjelaskan mengenai apa sih fungsinya Excel. Kemajuan teknologi yang modern, khususnya yang berkaitan dengan kemajuan komputer, merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi pembaruan, tidak hanya dalam sektor bisnis, telekomunikasi, tetapi juga dalam dunia pendidikan. Dalam hal tersebut, karena komputer memiliki fitur-fitur aplikasi canggih yang dapat meringankan dan mempermudah pekerjaan seseorang, hingga dapat dikatakan hampir semua orang memiliki ketergantungan dengan keberadaan komputer. Pemanfaatan komputer yang dimaksud adalah pemanfaatan komputer oleh guru untuk menunjang tugas, meningkatkan kualitas kinerja guru dalam kegiatan pembelajaran atau yang lainnya. Aplikasi manajemen sistem informasi penilaian akademik siswa merupakan salah satu alternatif dalam mengatasi permasalahan tersebut. Pemanfaatan kecanggihan teknologi informasi yang ada saat ini akan berdampak pada keefektifan dan keefisienan proses penilaian akademik siswa. Salah satu program yang bisa digunakan untuk mengolah data angka tentang proses dan hasil pembelajaran adalah program Microsoft Excel. Microsoft Excel dalam pengelolaan hasil pembelajaran yang biasanya digunakan untuk mengelola nilai siswa, untuk mempermudah guru dalam menilai siswa, membuat rapot atau yang lainnya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aldian Alfanani. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian nilai siswa. Pengertian nilai itu sendiri adalah suatu yang berharga, bermutu, menunjukkan kualitas dan berguna bagi manusia itu sendiri. Dan dalam kaitannya tentang penilaian siswa itu sendiri ada hasil belajar atau proses pengumpulan informasi, bukti tentang capaian pembelajaran peserta didik dalam kompetensi sikap spiritual dan sikap sosial, kompetensi pengetahuan dan kompetensi keterampilan. Ada empat istilah yang terkait dalam konsep pengujian yang sering dilakukan untuk mengetahui keberhasilan belajar peserta didik, yaitu pengukuran, pengujian, dan penilaian dan evaluasi. Yang pertama, pengukuran. Pengukuran itu sendiri dapat diartikan dengan kegiatan untuk mengukur suatu. Pada hakikatnya kegiatan ini adalah membandingkan sesuatu dengan atau sesuatu yang lainnya. Yang kedua ialah pengujian. Pengujian adalah bagian dari pengukuran yang dilanjutkan dengan kegiatan penilaian. Yang ketiga ialah penilaian. Penilaian adalah istilah umum yang mencakup suatu metode yang biasa digunakan untuk menilai unjuk kerja individu atau kelompok peserta didik. Penilaian hasil belajar oleh pendidik berfungsi untuk memantau kemajuan belajar, memantau hasil belajar, dan mendeteksi kebutuhan perbaikan hasil belajar peserta didik secara berkesinambungan. Yang keempat adalah evaluasi. Evaluasi itu sendiri adalah suatu kegiatan untuk mengumpulkan informasi tentang bekerjanya sesuatu yang selanjutnya informasi tersebut digunakan untuk mengambil keputusan. Fungsi utama evaluasi dalam hal ini adalah menyediakan informasi-informasi yang berguna bagi pihak guru untuk menentukan kebijakan yang akan diambil berdasarkan evaluasi yang telah dilakukan. Oke, yang selanjutnya yaitu saya akan membahas mengenai pengelolaan data siswa. Dan sebelumnya
Saya akan menjelaskan mengenai pengertian pengelolaan data siswa itu sendiri. Ini diambil dari tim penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa. Pengelolaan adalah sebuah proses mengusahakan atau mengerjakan sesuatu atau barang dan sebagainya supaya menjadi lebih sempurna. Pengelolaan data nilai sebagai hasil belajar adalah satuan pendidikan. Pengelolaan data nilai sebagai hasil belajar oleh satuan pendidikan itu adalah proses pengumpulan informasi atau data tentang capaian pembelajaran peserta didik dalam aspek pengetahuan dan aspek keterampilan yang dilakukan secara terencana dan sistematis yang dilakukan oleh pada akhir satuan pendidikan dan ujian sekolah atau madrasah. Jadi bisa diambil kesimpulan pengelolaan data nilai itu bertujuan untuk para guru itu untuk bagaimana para siswa itu dalam memperoleh suatu ilmu pengetahuan itu untuk menilai kemampuannya akademisinya siswa itu tersebut itu kemampuannya bagaimana berdasarkan data-data dari siswa itu biasanya bisa berupa angka maupun huruf. Selanjutnya, saya Sindali Matusadia akan menjelaskan tentang bagaimana rumus mengelola nilai siswa menggunakan Microsoft Excel. Di sini pemakalah menggunakan contoh nilai ujian nasional siswa untuk diolah menggunakan Microsoft Excel. Berikut langkah-langkahnya. Langkah-langkah selanjutnya sebagai berikut. Langkah yang pertama, kita buka dulu Microsoft Excel-nya. Di sini sudah ada di text bar, sudah ada di bar laptopnya, sudah ada. Jadi kita langsung buka di menu text bar ini Microsoft Excel. Jika tidak ada, maka kita cari di home, di pencarian. Seperti ini, kita buka pencarian, kita cari Microsoft Excel. Kita klik Microsoft Excel. Kita klik Excel. Kita klik, kita cari Excel, kita enter, maka akan terbuka seperti ini. Seperti ini, kita ke set pertama. Kita buka Microsoft Excel. Pada kolom baris kedua kolom A ini, kita akan tuliskan contoh seperti ini judulnya, nilai ujian nasional siswa nasional siswa SD Menjaran 1 misalnya contoh. Kemudian di bawahnya ini kita tulis nomor, nama siswa, jenis kelamin, kemudian nilai ujian. Nilai ujian di sini ada MTK, Bahasa Indonesia, IPA, IPS. Terus selanjutnya di sini jumlah nilai, kemudian rata-rata. Kemudian setelah rata-rata adalah kelulusan siswa, kemudian yang terakhir adalah nilai akhir siswa. Setelah itu, ini kita atur panjangnya, kita untuk ini agar kelihatan semua, kita tarik ke samping seperti ini, bisa kelihatan semua. Terus selanjutnya ini juga kita tarik ke samping, ini untuk kolom H ada tanda panah, kita tarik ke samping agar kata-katanya bisa terbaca dengan jelas. Seperti ini juga seperti ini, kemudian ini seperti ini. Selanjutnya kita langsung ke ini bahasa Indonesianya, ini juga kita
bahasa Indonesia. Ya, makanya. Selanjutnya kita ke baris kelima kolom A. Kenapa? Karena ini baris tempatnya ini judul. Jadi kita langsung ke, ini kurang panjang, kurang ke samping. Jadi kita langsung ke baris kelima kolom A. Ini kita isi nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kita buat contoh 10 anak, 10 siswa. Yang pertama, kita namanya acak aja, terserah, kasih nama siapa aja boleh. Terserah namanya. Terserah namanya, kita kasih nama jenis kelaminnya ini PL, CPP, PL, L, P. P untuk perempuan dan L untuk laki-laki. Untuk nilai kita isi terserah nilainya. Acak aja karena tidak ada data yang pasti untuk ini. Ini sebagai contoh saja untuk kita mengoperasikan nilai siswa menggunakan Microsoft Excel, menggunakan rumus. Untuk nomornya agar berada di tengah, kita blok semua. Terus kita di menu home, kita di alignment ini kita rata tengah seperti ini. Untuk jenis kelamin juga kita rata tengah seperti ini. Untuk nilai semuanya juga kita rata tengah. Ya, seperti ini. Kita blok semua. Cara memberi kolom pada apa yang sudah kita isi ini, kita blok semua. Terus di font, di home, di menu font, ini ada bottom border, garis tepi. Kita klik tanda panah ke bawah, kita kasih all border ini. Seperti ini kita klik. Nah, ini sudah semua terisi. Seperti ini. Semua sudah ada garisnya. Selanjutnya, setelah ini sudah digarisi semua, kita atur judul. Kita blok semua, kolom A sampai kolom K, baris kedua sampai ketiga, kita blok semua. Kita tekan, terus kita tarik ke samping seperti ini. Kemudian kita di home, menu home, ada di alignment ini, ada menu merge and center. Ini untuk menyatukan kolom satu dengan kolom yang lainnya. Jadi ini kita klik merge and center, klik seperti ini, jadi satu kolom. Sudah seperti ini, terus kita rata tengah. Jadi kita ini judulnya berada di tengah seperti ini. Nah, sudah selesai. Ini juga untuk nomor kita merge and center, kita rata tengah. Untuk judul nama juga sama, kita merge and center, kita rata tengah agar kelihatan lebih jelas. Untuk jenis kelamin juga sama, kita rata tengah seperti ini. Untuk nilai ujian ini tidak akan kita rata tengah semua, tapi hanya untuk judul ini saja, judul nilai ujian. Jadi kita klik, kita tarik ke samping seperti ini nilai ujiannya, terus kita merge and center, terus kita rata tengah. Ini sudah di tengah seperti ini. Jadi untuk kita membuat dua kolom seperti ini, caranya begini. Jadi satu baris ini diisi nilai ujian, dan bawahnya ini ada MTK, Bahasa Indonesia, IPA, dan IPS. Yang dimarge cukup nilai ujian nasionalnya saja sebagai judul. Selanjutnya juga ini jumlah nilai juga kita merge and center, kita rata tengah. Rata-rata ini juga sama, kita merge and center, kita rata tengah juga. Yang menjadi di tengah kita merge and center.
kemudian kelulusan juga Merchant Center seperti ini, kemudian nilai akhir juga di Merchant Center seperti ini. Sudah seperti ini sudah jadi. Jadi ini nanti hanya ini yang diisi, selanjutnya ini menggunakan 4 ini kita akan nanti menggunakan rumus dalam Microsoft Excel. Kita menjumlah nilai mencari rata-rata dari nilai setiap anak ini dan mencari kelulusan serta nilai akhirnya. Jadi ini untuk lebih menarik kita warnai. Pada nilai ujian nasional ini judulnya kita di font ada fill color. Ini kita klik, kita kasih warna terserah untuk judulnya, untuk nomor, nama, jenis kelamin, kita blok semua, kita kasih warna yang sama. Contoh kita kasih warna hijau, seperti ini. Untuk nilai ujian sama kita blok, terus kita kasih warna yang berbeda, seperti ini. Selanjutnya untuk jumlah nilai dan rata-rata kita kasih warna seperti ini. Untuk kelulusan dan nilai akhir kita kasih warna juga agar lebih menarik pembaca. Kita kasih warna seperti ini. Nah, ini tergantung masing-masing sekolah. Ini biasanya kalau untuk resmi jarang ada yang menggunakan warna-warna. Ini untuk sekedar contoh, saya kasih warna agar lebih menarik. Saya beri contoh untuk jumlah nilai. Yang pertama ini menggunakan rumus Excel. Jadi kita tidak usah susah payah untuk menjumlah nilai ujian nasionalnya setiap siswa masing-masing. Kita nggak perlu menjumlah manual, cukup kita tulis dengan rumus Excel. Untuk rumus jumlah, yaitu rumusnya adalah sama dengan sum itu untuk jumlah ya. Jadi kita sama dengan sum khusus untuk menjumlah. Rumus ini khusus untuk menjumlah. Sama dengan sum, buka kurung, kita klik nilai. Yang akan kita jumlahkan kan adalah nilai. Jadi kita klik nilai matematika, bahasa Indonesia, IPA dan IPS. Kita tarik saja. Kita klik terus kita tarik ke samping sampai ke IPS. Jadi rumusnya seperti ini. Terus kita tutup kurung, kita enter. Nah, seperti ini. Sudah muncul jumlah nilainya. Nah, ini kita nggak usah kita tulis semua. Tidak usah kita menulis lagi satu-satu rumusnya, tidak usah. Cukup kita klik di pojok sini ada tanda panah, kita tarik ke bawah seperti ini. Kita tarik ke bawah seperti ini. Ya, sudah selesai jumlah nilai semua siswa sudah tertera di sini. Jadi gampang. Kita menggunakan rumus Excel, tidak usah kita mencari satu-satu menggunakan kalkulator, cukup kita menulis satu rumus terus kita tarik ke bawah. Sudah selesai rumusnya, sudah jumlah nilainya sudah keluar semua tanpa kita harus mengeklik-ngeklik 2 kali 3 kali. Cukup kita tarik ke bawah. Selanjutnya rata-rata, kelulusan, dan nilai akhir akan dijelaskan oleh pemateri selanjutnya. Kita lanjutkan ke materi berikutnya, yaitu mencari rata. Dalam mencari rata ini kita menggunakan rumus average. Bagaimana caranya? Klik sama dengan, kemudian average, buka kurung, blok nilai yang ingin dijumlahkan, tutup kurung, enter. Seperti itu. Selanjutnya kita mencari kelulusan siswa. Dalam kelulusan ini ada ketentuannya, yaitu jika lebih dari 280 maka dinyatakan lulus, jika kurang 280 maka tidak lulus. Bervariasi juga, mau 280 mau 270 tergantung sekolahnya. Yang saya pakai ini hanya sekedar contoh, pakai 280. Caranya kita pakai rumus if, sama dengan if buka kurung H5
H5 itu jumlah nilai siswa, kurang dari 280, koma, petik atas tidak lulus, petik atas lagi, koma, petik atas lulus, petik atas tutup kurung, enter. Kemudian kita drag ke bawah. Selanjutnya kita mencari nilai akhir. Nah, nilai akhir di sini juga mempunyai ketentuan. Jika kurang 280 maka mendapatkan C. Jika kurang dari 300 maka B. Jika lebih dari 300 maka A. Kalau nilai siswa itu jumlahnya kurang dari 280 maka C. Kurang dari 300 itu mendapatkan B. Dan jika lebih dari 300 maka mendapatkan A. Contohnya seperti itu penjelasannya. Langkah akhir caranya sama, kita memakai rumus if, sama dengan if buka kurung H5 kurang dari 280, koma, petik atas C, petik atas, koma, if lagi buka kurung H5 sama kurang dari sama dengan 300, koma, petik atas B, petik atas, koma, if lagi buka kurung H5 lebih dari sama dengan 300, koma, petik atas A, petik atas, tutup kurung, enter. Kemudian kita drag. Semua nilai sudah muncul. Kurang lebihnya begitu cara mencari nilai siswa dari menjumlahkan sampai menentukan nilai akhirnya. Baik, demikian presentasi yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Dan apabila ada salah dan kurangnya, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.